Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ilmi. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua ya teman-teman. Kali ini kita menjelajah lagi ke pelosok-pelosok kampung. Tujuan jelajah kita adalah sebuah kampung mati yang nyaris seluruh penduduknya tewas tertimbun tanah longsor yang diakibatkan gempa berkekuatan 7,9 skala Richter mengguncang Pariaman pada 14 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tahun 2009. Bayangkan saja teman-teman, dari total 100 lebih penduduk, hanya belasan orang yang selamat. Sisanya terkubur oleh longsoran tebing yang menimbun kampung tersebut, beserta semua yang terdapat di dalamnya sehingga menjadi kuburan massal. Jadi tujuan jelajah kita kali ini adalah untuk mengenang kembali peristiwa besar tersebut teman-teman. Pasca gempa besar 2009 tersebut, Sumatera Barat, khususnya daerah Pariaman, menjadi daerah yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bagaimana tidak, ratusan warga menjadi korban tewas, yang bahkan banyak di antara mereka jasadnya tidak diketemukan. Juga kampung-kampung banyak ditenggelamkan oleh longsoran perbukitan yang menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban yang selamat. 14 tahun telah berlalu, namun sisa-sisa dahsyatnya peristiwa tersebut masih dapat kita saksikan saat ini. Di antaranya, bangunan-bangunan rumah warga yang masih berdiri, terbengkalai, jalanan yang rusak di beberapa tempat. Kampung pertama yang kita kunjungi adalah Kampung Gunung Tiga. Beginilah keadaannya setelah 14 tahun peristiwa gempa besar 2009 di Pariaman. Menyisakan puing-puing bangunan rumah yang sudah ditinggal pergi oleh penghuninya dan tidak kembali lagi karena meninggal. Kampung Gunung Tiga ini terletak di perlintasan jalan menuju Tandike jika kita berangkat dari arah Padang Alai, Padang Pariaman. Dari info yang kami peroleh, kampung ini dahulunya ramai dihuni oleh masyarakat. Namun dikarenakan sebagian tewas tertimbun longsoran, ditambah topografi daerahnya yang berbukit dan berlembah yang rawan terjadi lagi longsoran, maka warga yang masih tersisa pergi ke tempat yang lebih aman untuk menetap. Sekarang kita menuju ke kampung kedua yang akan kita jelajahi, yaitu Kampung Lubuk Laweh. Kampung Lubuk Laweh masuk wilayah administrasi Nagari Tandike, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Topografi daerahnya yang dikelilingi oleh bukit menjadikan daerah ini berhawa sejuk, segar udaranya, jernih airnya, namun rawan bencana. Dikarenakan kampung ini terletak di bawah bukit, maka kita harus berhati-hati melewati jalanan ini. Selain sempit dan licin, juga ditumbuhi semak belukar di sepanjang sisi kiri kanannya. Jalanan yang sedang kita lalui ini sebelumnya adalah akses utama menuju Kampung Lubuk Laweh di kaki bukit ini. Dikarenakan sudah menjadi kampung mati, maka tidak banyak lagi yang lalu lalang di jalan ini selain warga dari kampung sebelah pergi ke ladang perkebunannya. Rumah-rumah ini
Jadi dulu di sini adalah sebuah perkampungan yang dimana hampir seluruhnya warga di sini menjadi korban tertimbun tanah longsor dari bukit yang berada di belakang rumah ini berguncang dihantam gempa 2009. Jadi menghabiskan satu kampung yang ditimbun rata semuanya dengan tanah di lokasi kita berada ini. Jadi sana bisa lihat masih terdapat sisa puing-puing bangunan di sini. Jadi berdasarkan info yang kita peroleh, ini adalah bagian ujung dari kampung ini sana. Hanya ini yang bisa kita lihat dari sisa terjangan longsor dari gempa 2009 sana. Karena memang ini adalah rumah-rumah yang paling ujung di kampung ini, sehingga tidak terlalu berdampak kena longsornya. Banyak terdapat retakan-retakan di rumah-rumah di sana, yang kemungkinan juga penduduknya telah menjadi korban tertimbun longsoran pada saat pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib, beribadah sholat. Inilah lereng bukitnya yang longsor menimbun satu kampung di sini sana. Inilah lokasi monumen yang dibangun oleh pemerintah setempat untuk memperingati musibah yang menimpa warga di sini pada tahun 2009 sana, yang mengakibatkan ratusan warga di sini menjadi korban tertimbun tanah longsor, atau yang berjumlah 125 lebih jiwa. Inilah jalan menuju ke kampung sebelah di dekat Kampung Mati. Di kampung inilah warga yang selamat direlokasi. Selain karena lokasinya lebih aman, juga mereka masih ada hubungan kekerabatan. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini ya teman-teman. Sampai di sini dulu jelajah kita kali ini. Sampai jumpa di jelajah kita selanjutnya.